wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Last Trace Corner. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi genetik ya, bagian kedua, yaitu mengenai gen dan alel. Nah, di sini untuk hari ini kita akan bahas dua topik. Yang pertama itu mengenai gen, yang mana gen ini merupakan unit atau bagian terkecil di dalam sel. Kemudian bagian yang kedua itu adalah tentang alel. Alel ini merupakan pasangan gen. Jadi di dalam kromosom itu gen-gen ini saling berpasangan. Pasangan gen inilah yang kita sebut sebagai alel. Oke, saya lanjut ya untuk bagian pertama. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Oke, saya mulai dengan gen. Nah, di sini gen ini merupakan unit terkecil atau bagian terkecil yang kita temukan di dalam inti sel. Dia ini berperan untuk menentukan sifat pada makhluk hidup. Jadi sifat-sifat yang kita miliki, entah itu ciri-ciri fisik ya, itu semua dibawa oleh gen. Jadi dia diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, letak gen ini bisa kita temukan di dalam kromosom. Jadi tepatnya itu ini adalah sel. Di dalam sel ini ada inti ya. Jadi bagian dalam ini ada inti sel. Nah, kemudian di inti sel ini kita temukan kromosom. Jadi ini adalah kromosom. Di lengan-lengan kromosom inilah kita temukan adanya gen. Jadi di bagian lengan ini di sini ya, di sini ada lokus. Lokus ini kadang juga disebut sebagai kromomer. Disinilah letak gen pada lokus. Jadi gen ini terletak di dalam lokus. Lokus ini terletak di dalam lengan kromosom. Nah, itu ya. Jadi gen ini kita temukan di dalam kromosom. Nah, di sini ada sifat gen, ada. Nah, kemudian kita masuk ke sifat gen. Di sini yang pertama itu gen ini mengandung informasi genetik. Jadi informasi genetik ini maksudnya dia membawa sifat menurun yang mencirikan suatu makhluk hidup ya. Jadi yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita memiliki gen itu warisan dari kedua orang tua kita. Makanya sifat-sifat kita, ciri-ciri fisik kita itu sama dengan kedua orang tua. Kemudian sifat yang lain dari gen itu dia dapat menduplikasikan diri. Jadi menduplikasikan ini sama dengan arti kata mengganda. Jadi sebelum terjadi proses pembelahan sel, jadi di dalam tubuh kita sel-sel ini nantinya akan membelah. Nah, sebelum pembelahan terjadi maka terlebih dahulu di sini terjadi proses penduplikasian gen. Jadi gen ini mengganda. Jadi gen ini kemudian melakukan penggandaan atau menduplikasikan diri sebelum berlangsungnya pembelahan sel. Setelah gen ini mengganda atau menduplikasikan diri, barulah sel menjadi dua. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke fungsi gen. Nah, di sini ada dua fungsi utama dari gen. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi genetik. Jadi informasi genetik yang kita miliki itu disampaikan oleh gen, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mengatur perkembangan dan metabolisme dari individu. Jadi metabolisme, perkembangan, tingkah laku, semua itu diatur oleh gen. Kemudian saya masuk selanjutnya ke mengenai genotip dan fenotip. Nah, ternyata gen ini dia juga merupakan penentu genotip dan fenotip dari makhluk hidup atau individu. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar istilah genotip. Genotip itu apa? Ada istilah gen. Jadi ada kata gen di sini. Genotip ini merupakan sifat yang tidak tampak. Jadi dia merupakan bentuk atau susunan genetik suatu karakter yang dikandung oleh suatu individu. Ya, jadi genotip inilah nantinya yang akan memunculkan fenotip. Nah, fenotip itu merupakan sifat yang tampak, jadi kebalikan dari genotip. Jadi kalau genotip ini kita tidak bisa amati secara langsung, sedangkan fenotip ini bisa kita lihat secara langsung. Fenotip ini merupakan ekspresi dari genotip. Ya, jadi fenotip ada karena adanya genotip. Nah,
Saya berikan contoh ya, yang mana yang disebut fenotip. Fenotip itu ini yang bisa kita amati secara langsung. Contoh misalnya warna rambut. Jadi ada orang yang rambutnya hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang pirang ya, itu disebut fenotip. Kita bisa lihat secara langsung. Tapi yang disebut genotip yang tidak bisa kita lihat secara langsung itu adalah yang menyebabkan rambut tadi berwarna hitam, coklat, dan seterusnya. Jadi gen-gen yang membawa atau gen yang menyebabkan rambut berwarna hitam itulah yang disebut dengan genotip. Nah, di dalam ilmu genetika ini biasanya genotip ini disimbolkan dalam bentuk angka-angka. Jadi gen itu bukan angka ya maksud saya, tapi huruf. Jadi mulai dari huruf A sampai Z. Jadi fenotip ini merupakan sifat yang tampak, jadi bisa kita amati secara langsung, dan fenotip ini merupakan hasil interaksi antara genotip dan faktor lingkungan. Jadi kadangkala genotip ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Contoh ya barangkali yang seperti ini. Jadi contohnya genotip untuk misalnya rambutnya sebenarnya keriting genotipnya, tapi karena pengaruh lingkungan rambut keriting ini sekarang bisa diubah misalnya dengan cara direbonding di salon misalnya ya. Nah, ini merupakan interaksi dengan faktor lingkungan. Jadi kadang ada penampakan fenotip bisa berubah karena faktor lingkungan. Nah, di sini untuk berdasarkan sifatnya gen ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama gen dominan, yang kedua gen intermediate, dan yang ketiga gen resesif. Di beberapa buku itu mereka cuma membagi menjadi 2, yaitu gen dominan dan gen resesif. Ya, oke, kita lihat satu-satu ya. Gen dominan. Ada istilah dominan. Dominan itu maksudnya mendominasi, lebih berkuasa, lebih kuat. Jadi intinya untuk gen dominan ini gen yang ekspresinya lebih kuat. Kemudian dia bersifat menutupi penampakan sifat gen resesif dan dia disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu huruf besar, misalnya huruf K besar ya. Nah, ini disebut dengan gen dominan. Nah, sedangkan yang kedua gen intermediate ini ekspresinya antara dominan dan resesif. Ini tidak semua ya, tidak semua makhluk hidup ada yang seperti ini. Ini saya bisa ambil contoh pada bunga, warna bunga ya. Misalnya warna bunga merah pada Mirabilis jalapa disilangkan dengan warna bunga putih. Nah, itu biasanya F1-nya dia akan menghasilkan warna tidak merah, tidak semerah induknya dan tidak warna putih juga. Jadi dia pertengahan antara merah dan putih, yaitu merah muda. Nah, itu yang disebut dengan gen intermediate. Jadi dia ekspresinya itu antara gen dominan dan gen resesif. Nah, untuk gen resesif kebalikan dari gen dominan. Jadi kalau tadi gen dominan menutupi penampakan gen resesif, nah gen resesif ini ekspresinya lemah. Jadi dia kapan dia muncul dengan gen dominan, maka dia bakalan tertutupi. Dia tidak bakalan kelihatan ya. Jadi makanya disebut ekspresinya lemah. Kemudian dia ditutupi oleh gen dominan dan dia simbolnya huruf kecil. Jadi kebalikan dari gen dominan. Nah, di sini contohnya tadi ya, kalau misalnya gen dominannya K besar, maka gen resesifnya itu adalah huruf K kecil. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya mengenai gen dominan dan resesif. Oke. Nah, ini contoh ya. Contohnya misalnya gen K besar, jadi ingat simbolnya kalau dia huruf besar, jadi K besar ini dominan, ini adalah rambut keriting. K kecil ini adalah rambut lurus. Jadi artinya K besar dominan terhadap K kecil. Jadi rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Nah, artinya nanti yang lebih kuat pengaruhnya ini adalah gen yang berambut keriting. Nah, apabila muncul genotip K besar, maka sifat yang muncul adalah rambut keriting. Jadi kalau dia K besar itu rambut keriting. Jadi ini ya K besar. Kemudian apabila dia muncul K besar K kecil, bukan karena di sini ada huruf K besar dan K kecil, karena K besar sifatnya dominan, maka sifat yang muncul adalah keriting. Ini ya. Kembali ke sini lagi, K besar itu keriting. Jadi ingat dominan mendominasi menutupi yang K kecil. Makanya di sini K kecil tertutupi bukan lurus yang muncul karena dia sifatnya resesif.
Jadi kapan dia muncul bersamaan gen dominan dan gen resesif, maka sifat yang muncul itu, fenotip yang muncul adalah fenotip dari gen dominan. Jadi gen K besar, keriting. Nah, gen K kecil baru muncul, lurus ya, baru muncul apabila dia dalam keadaan dua-duanya huruf kecil. Jadi kapan dia bergabung dengan huruf besar, dia tidak akan tampak karena dia ditutupi. Tapi dia baru muncul apabila dia dua-duanya huruf kecil, yaitu K kecil, barulah muncul sifat lurus. Ya, itu ya untuk genotip untuk dominan dan resesif. Nah, oke. Kemudian genotip K besar, jadi ini ya, K besar, ini juga ya. Ini adalah gen yang keduanya bersifat dominan. Jadi K besar, dua-duanya dominan. Ini istilahnya kita sebut dengan homozigot dominan. Homo artinya sama. Ya, jadi homo artinya sama. Artinya dia ini dua-duanya huruf besar, kemudian dia sifatnya dominan karena lambang dari besar ini adalah dominan. Kemudian genotip ini K besar, K kecil, ini disebut dengan heterozigot. Hetero artinya berbeda. Jadi dia tersusun atas dua macam gen yang berbeda, yaitu gen K besar dominan dan gen K kecil yang resesif. Nah, ini disebut dengan istilah heterozigot. Sedangkan yang terakhir, K kecil ini tersusun atas gen yang keduanya bersifat resesif. Jadi K kecil resesif. Nah, ini disebut homozigot resesif. Jadi kalau dia simbolnya huruf besar, kita sebut dominan, homozigot dominan. Kalau dia simbolnya huruf kecil, maka kita sebut dia homozigot resesif. Nah, oke, saya harap bisa dipahami ya tentang homozigot dan heterozigot. Nah, di sini yang selanjutnya itu tadi yang saya mau jelaskan tentang genotip dan fenotip. Nah, keriting inilah yang kita sebut sebagai fenotip. Jadi keriting inilah yang kita sebut sebagai fenotip. Keriting lurus ini bisa kita lihat secara langsung. Jadi orang berambut keriting, orang berambut lurus itu kita bisa langsung amati secara langsung. Tapi gen yang membawa rambut keriting ini kita tidak bisa lihat. Jadi gen yang membawa itu adalah gen K besar. Kita tidak tahu bahwa dia K besar kah atau dia K besar K kecil. Nah, inilah yang kita sebut sebagai genotip. Ya. Jadi K besar, K kecil, inilah yang kita sebut sebagai genotip. Sedangkan keriting lurus inilah yang kita sebut fenotip. Ya, saya harap bisa dipahami. Jadi genotip ini disimbolkan biasanya dalam bentuk huruf, sedangkan fenotip ini yang bisa kita amati secara langsung. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di sini ada pembagian gen berdasarkan perannya. Jadi berdasarkan fungsinya, gen di sini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan gen struktural dan ada yang disebut dengan gen regulator. Nah, di sini untuk gen struktural ini merupakan gen-gen yang membentuk mRNA. Jadi ada istilah baru lagi mRNA. mRNA ini materi genetik di dalam sel ya. Pada manusia itu ada. Tapi pada beberapa hewan seperti virus biasanya mereka tidak mempunyai RNA. mRNA ini merupakan penyampai pesan, jadi messenger RNA, jadi dia pembawa pesan. Ini nanti kita akan bahas tersendiri materinya. Kemudian yang kedua itu fungsinya adalah dia mengkode protein dengan ekspresi yang dikendalikan oleh gen regulator. Ya, jadi protein yang dikode itu dikendalikan oleh gen regulator. Kemudian untuk gen regulator sendiri, ini fungsinya adalah dia mengontrol gen struktural. Kemudian selanjutnya dia juga mengatur ekspresi dari gen struktural ini. Nah, dalam artian gen regulator ini dia ini letaknya sangat dekat dengan gen struktural yang diawasinya. Ya, jadi dia tidak boleh jauh dari gen struktural, makanya dia juga disebut sebagai gen operator. Nah, itu ya berdasarkan fungsinya gen ada dua, struktural dan regulator. Nah, saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu alel. Nah, alel ini merupakan pasangan gen. Jadi di dalam kromosom, gen-gen kita itu saling berpasangan.
Nah, alel ini adalah gen-gen yang terletak di dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog tetapi memberikan pengaruh dalam cara yang berbeda. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Ini gambar kromosom homolog. Nah, saya ingatkan kembali, kromosom homolog itu adalah kromosom yang ukurannya sama, bentuknya sama, panjangnya sama. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Ini adalah kromosom homolog. Ya, homo artinya sama. Nah, di sini alel itu yang mana? Ya, jadi gen terletak di dalam lokus. Nah, di sini sudah diwarnai yang warna pink ya. Pink cerah dengan pink muda ini merupakan lokus, tempat di mana gen terletak pada kromosom. Jadi yang warna ungu ini yang vertikal, ini disebut dengan kromosom. Ya. Sedangkan yang warna merah dan pink ini ya, yang merah dan pink ini adalah lokus. Jadi pada lokus inilah terdapat gen. Nah, di gambar ini di sini ada gen A besar, dia berpasangan dengan gen A kecil. Jadi A besar alelnya adalah A kecil. Nah, di sini dalam satu kromosom ini bukan hanya terdapat satu gen ya, tapi ada banyak sekali gen yang masing-masing menyandi atau membawa sifat yang berbeda pada makhluk hidup. Nah, kemudian ada istilah lokus yang bersesuaian. Lokus yang bersesuaian di sini maksudnya adalah pasangan lokus yang berada dalam satu garis horizontal. Ini ya, jadi ini disebut dengan lokus yang bersesuaian. Jadi kadang gen ini dilambangkan seperti ini ya. Misalnya ini kromosom dengan garis vertikal, kemudian ini gennya dalam garis horizontal. Jadi ini gen A besar, kemudian gen B besar. Kemudian ini alel pasangannya, ini kromosom yang vertikal, kemudian yang garis horizontal di sini adalah gen A kecil, kemudian gen B besar. Nah, ini ya. Jadi gen-gen ini biasanya digambarkan dengan garis horizontal pada garis vertikal. Jadi garis vertikal ini adalah sebagai kromosomnya, sedangkan garis horizontal itu adalah sebagai gennya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada pembagian alel. Di sini alel ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada alel tunggal dan alel ganda. Tunggal artinya dia cuma mempunyai satu pasangan saja. Jadi ada satu variasi gen sealel. Genotip yang hanya membentuk satu variasi gen sealel itu disebut dengan alel tunggal. Di sini dia bisa contohnya itu adalah gen yang mengatur pigmentasi kulit. Jadi pigmentasi kulit ini pada ilmu genetika ini dikenal dengan kelainan albino, ya, albinisme. Albino ini adalah kelainan di mana seseorang tidak bisa membentuk pigmen, sehingga pigmen itu warna ya, sehingga beberapa bagian tubuh itu mempunyai tidak bisa mengeluarkan warna tersendiri. Contoh, rambut. Jadi orang yang terkena kelainan albino itu biasanya rambutnya tidak berwarna hitam pada orang Indonesia asli ya. Biasanya dia berwarna agak pirang, coklat, atau ada yang malah keputih-putihan ya, jadi agak merah. Itu albino pada orang Indonesia. Nah, biasa juga bermasalah pada mata. Jadi biasanya matanya yang orang Indonesia itu warna hitam, mereka biasanya agak coklat atau malah ada yang sampai seperti mirip warna abu-abu. Itu disebut dengan albino. Jadi ini dia dikendalikan oleh alel tunggal. Jadi gen A besar untuk kulit normal ini mampu membentuk pigmen. Gen A kecil resesif ya untuk kulit albino. Jadi dia ini dibawa oleh gen resesif. Nah, di sini untuk alel tunggal ini merupakan contoh untuk albino ya. Kemudian alel ganda. Alel ganda ini merupakan alel atau gen yang memiliki alelnya lebih dari 2. Ini contohnya cuma ada 2 kasus untuk alel ganda ya. Selain itu semuanya alel tunggal. Jadi di sini contohnya yang pertama adalah pada manusia golongan darah sistem ABO. Jadi golongan darah pada manusia itu yang kita kenal adalah sistem ABO yang umum ya. Jadi ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, ini dikendalikan oleh alel ganda. Jadi alel ganda artinya dia bisa mempunyai pasangan gen lebih dari 1. Jadi ada 3 di sini gennya, IA, IB, dan IO.
Kemudian yang lain itu pada contoh alel ganda ini adalah warna bulu kelinci. Jadi warna abu-abu ya, yang W besar, kemudian ini lebih dominan dibanding WCH, ini cincilia, lebih dominan lagi dibanding Himalaya, dan lebih dominan lagi dibanding ini albino. Nah, ini albino warna putih ya, jadi dikendalikan oleh alel ganda. Jadi contohnya alel ganda itu cuma dua, yaitu sistem golongan darah ABO pada manusia dan warna bulu kelinci pada hewan. Selebihnya itu merupakan alel ganda. Oke ya, itu mengenai alel. Oke, untuk video kali ini sekian ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share juga ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.